dia apa ya? Jenderal Titus ya menghabisinya, kejayaan kepausan itu, termasuk juga Martin Luther, sehingga lahirlah kekristenan. Ya, Paus yang mengatakan bahwa dia, nah itu melambangkan binatang yang terluka, yaitu Paus yang diprotes oleh Martin Luther. Dia terluka gitu. Banyak lagi Bang Jumah. Oke, silakan Bang Jumah. Saya sedikit Bu terkait dengan materi Ibu yang tadi menyebutkan beberapa poin di kitab Wahyu. Saya ingin memberikan sebuah data di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. untuk memberi contoh kepada ikan duyung sesuai dengan kadar pengetahuan ikan duyung. Tuhan Anda harus turun menjadi jangkrik. Gak ada manfaatnya ke ikan duyung. Nah, bagi kita manusia, tapi ikan duyung punya kehidupan sendiri, yang punya kadar dan nilai sendiri, punya makna dalam hidupnya sendiri. Begitu juga dengan binatang lain seperti kucing, seperti ayam. Tuhan Anda harus turun ke mereka biar adil, karena Tuhan itu maha adil. Tuhan itu kemudian harus memperlihatkan kemahaadilannya, kemahapenyayangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan Anda katakan dia turun menjadi seorang laki-laki, maka ada masa di mana nanti Tuhan Anda akan turun menjadi seorang perempuan, supaya mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang perempuan yang baik, menjadi seorang laki-laki yang baik. Nah, ini celakanya kalau konsep Helenisme dijadikan sebagai pegangan dalam beragama. Kalau Tuhan kami enggak begitu. Tuhan hanya melihat dari sana, dari tempat dia bertahta, melihat dan menyaksikan kemudian semua yang dilakukan oleh manusia dengan memberi petunjuk. Ini aku utus Abraham, ini aku utus Nabi Musa, samanmu aku utus Daud, samanmu aku utus Salomo, samanmu aku utus Yesus, samanmu yang terakhir aku utus Nabi Muhammad. Nah, itu baru dikatakan maha melihat, maha mendengarkan Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan turun ke bumi, aduh, itu sulit untuk diterima oleh akal manusia. Kenapa? Ya, itu lagi saya kembalikan kepada tema saya. Yesus memang Tuhan bagi orang-orang yang tertentu saja. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sudah ada dari sejak sebelum Yesus ada di bumi. Tuhan itu sudah ada. Lalu ibu akan mengatakan, Tuhan yang sudah ada sebelum Yesus ada, itulah Yesus. Oke, kita uji apakah itu betul. Jangan pakai Quran, karena kalau dalam Quran itu kan jelas, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan dalam agamamu, jangan kau mengatakan tentang Tuhan sesuatu yang tidak hak, jangan kau katakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah dan seterusnya, jangan, kata Al-Quran. Maka poin yang benar adalah ketika Yesus mengaku di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Bapa yang berkehendak turun menjadi manusia. Andai saja Bapa itu adalah Yesus itu sendiri,
maka dia akan mengatakan, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang oleh karena kehendakku sendiri. Aku sendiri sang Bapa yang berkehendak jadi manusia. Nah, ketika aku sendiri yang Bapa menjadi manusia, maka tak layak lagi aku berdoa kepada Bapa, tak layak lagi aku mengharap kepada Bapa, tak layak lagi aku berikan semua kehendak kepada Bapa, karena Bapa itu adalah aku sendiri. Tidak perlu lagi aku berdoa, karena pengabul doa itu adalah aku sendiri. Tidak perlu aku takut, karena yang aku takutkan itu adalah makhluk yang aku ciptakan sendiri. Benarlah kata saudara saya Kristen yang tadi sore, yang mengatakan begini, Yesus itu memang Tuhan yang dilantik, Bang Suma. Karena kenapa dia dilantik? Karena Tuhan Bapa udah pensiun. Tuhan Bapa itu sudah pensiun. Yang benar itu sekarang Tuhan kami satu. Tidak mungkin Tuhan kami dua. Yesuslah Tuhan yang melanjutkan misi ketuhanan. Bapa pensiun dilanjutkan oleh Yesus. Yang mengatakan itu sesat itu Bang Juma, sesat. Tapi kan tidak mungkin ada dua Tuhan kan? Kecuali orang. Masa Tuhan pensiun? Lah, terus tapi kalau ada dua berarti, kalau tidak pensiun yang satu berarti masih ada dua. Ada Bapa, ada Yesus. Atau Bapa mengalami yang disebut amubah, membelah tapi gini diri. ya Bang Itu Juma, yang sulit. Santai ya. Gini. Iya. Nah, Silakan. tadi kan saya kan tadi di sana beberapa pendeta nih, tadi ada pertemuan kan. Lalu saya yang pulang dulu ya Pak Pendeta, aku mau lintas agama gitu kan. Terus dia bilang, mereka berpendapat begini, kita nggak boleh masuk ke ranah orang lain. Lah, tapi mereka masuk, Bang Juma terus bahas Bible kita. Aku bilang, ya biarkan aja mereka yang masuk, tapi kamu jangan masuk ke ranah dia, katanya. Membahas-bahas Al-Quran orang itu. Dibilang begitu loh. Jadi sejujurnya Bang Zuma, sudah kalian obrak-abrik Alkitab kami loh. Kenapa? Bang Juma bisa mempersepsikan. Nah itu tadi ada Kristen yang sesat tadi. Masa Tuhan Bapa di surga pensiun, Yesus melanjutkan dilantik? Nggak ada melantik Bang Zuma. Nggak ada. Itu kekal selama-lamanya. Karena di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Udah Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Siapa? Yesus. Siapa yang melantik? Itu orang sesat itu. Oke. Kalau dari itu yang kita gunakan Ibu, berarti Yesus datang sebagai Tuhan dong ya? Nah, itu dia. Kenapa dikatakan juru selamat? Ya kan? Kenapa dikatakan Kristus? Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia sudah Tuhan sebelum dia lahir. Contoh nih, saya nih. Saya yang jadi semut tadi, ya kan? Dibilangnya Tuhan kita Karyana. Oh, dia kan semut. Semut sama semut berantem. Semut dia, bodoh katanya. Bukan si Karyana Tuhan kita itu. Dia bukan manusia. Iya, dia sudah manusia sebelum jadi semut. Begitu. Jadi sesama semut itu ya cakar-cakaran mereka. Karena tidak tahu urutannya bagaimana. Yesus datang, aku sudah ada sebelum bumi ada, sebelum Abraham ada. Nah, terus yang semalam lari melenceng dulu Bang Zuma. Saya tegur dia. Saya tegur yang bilang semalam itu bahwa Hagar dan Sarah. Hagar itu tentang Hagar yang dikatakan hasil dina ya. Saya tegur, saya masuk ke roomnya living, ada dia di situ. Kamu salah, kamu bilang. Itu nama Ismail itu dari surga loh datangnya. Itu malaikat memberikan nama itu, nama Ismail. Jadi dari Islam pun ada selamat, dari Kristen pun ada, makanya ke segala bangsa. Jadi pantaslah Bang Juma marah karena kamu sudah mengatakan demikian. Itu di Bible kita tuh, di Keluaran Kejadian 16 ya. Kejadian 16 dikatakan, malaikat mengatakan engkau menamainya Ismail. Ismail itu nama dari surga. Yesus juga berilah namanya Yeshua Hamasia. Itu loh, Tuhan menyuruh malaikat memberitahu kepada Hagar, engkau akan mempunyai anak yang cukup banyak dan
anakmu beri namanya Ismail. Jadi nama Ismail itu dari surga melalui malaikat. Iya, Jadi iya betul. Bang Juma, janganlah kita ini gontok-gontokan. Ayo belajar mengajar. Kalau kita terlalu masuk, aku juga terlalu masuk ke ranah Al-Quran kalian pun marah. Apa hakmu menginterpretasikan Al-Quran kami? Nah, begitu juga Bang Juma. Saya selalu sama Bang Juma bisa. Jadi saya juga jadi bergiat membaca Bible gitu loh. Berarti ini udah hari terakhir Tuhan ini mau datang, Tuhan ini kedua kali, ya kan? Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Gitu Bang Juma. Jadi tolong dilarang lah kalau terlalu masuk ke ranah Kristen, kayak dibilang pendeta itu jangan sekali-sekali masuk ke ranah Islam. Karena itu bukan ranahmu katanya. Iya benar. Oke Bang Juma, silakan. Oke. Jadi bagi kami, Bu, bagi kami apapun bisa kami pelajarin, apapun bisa kami baca, kami telaah. Karena konsep agama kami memang ikra, baca. Nah, kebenaran ada perintah di dalam Bible, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Dan tidak ada larangan di luar Kristen untuk membaca Bible. Di Islam pun tak ada larangan untuk membaca kitab di luar Al-Quran. Lalu ada ajakan, ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Boleh kami jadi pengikut. Tapi izinkan kami orang berakal ini sebelum memilih dan memilah dan menentukan sebuah sikap, ya untuk menelaah, karena kami manusia berfikir. Kami manusia yang diberi akal untuk menelaah. Ketika kami dikasih baju, kami harus tahu ini pakaian perempuan apa perempuan laki-laki punya. Karena kami ini laki-laki, masa kami harus pakai baju daster? Begitu juga ketika disajikan makanan, kami harus tahu ini dedak atau ini nasi. Masa kami manusia makan dedak? Begitu juga ketika ada konsep bertuhan, ya kita harus tahu dulu ini Tuhan benerankah atau ini hanya Tuhan-Tuhanan. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian kami sebagai Muslim juga ada seruan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Tuh, berarti ada seru. Kita diperintahkan menyeru. Jadi kalau kita ketemu, ya cocoklah itu. Ibu boleh membahas Quran, boleh. Kami membahas Bible pun boleh. Ketika kami menerangkan Bible, ada nggak yang takut di situ? Ada nggak yang merasa ketakutan di sana? Jangan sampai nanti orang-orang akan berpindah dari Kristen. Atau sebaliknya, jangan sampai nanti orang-orang akan keluar dari Islam. Nah, cuman masalahnya sekarang ini adalah ketika orang keluar dari Islam, Al-Quran kami sudah menegaskan tuh, memang sudah ada yang pantas menjadi penghuni neraka, ada yang pantas menjadi penghuni surga. Karena kebenaran sudah ditorehkan seluruhnya. Silakan manusia itu memilih. Silakan mereka untuk berpikir mana yang mereka harus anut sampai mereka meninggalkan dunia, mana yang mereka harus tanggalkan, harus mereka tinggalkan. Jadi seperti itu Ibu. Kalau ada seorang pendeta takut, kemudian bukan takut, melarang kita untuk berdialog atau apapun itu dan seterusnya, ya ada apa? Bukankah perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk? Gitu. Atau iya, jangan-jangan ada kelemahan di sana yang ditutupi, kan begitu. Silakan. mau tanya Bang, Boleh. tadi kan Abang sempat bilang bahwasannya Yesus itu Islam ya gitu kan Bang ya? Muslim. Ya Muslim gitu. Nah, saya mau bertanya, kalau Abang berargumen bahwasan Yesus itu Muslim, saya sempat mendengar sejarah itu udah mungkin seluruh dunia tahu ya, Kristen sama Islam itu kan setahu saya duluan Kristen gitu. Mengapa Abang bisa berargumen bahwasannya Yesus itu Muslim, sedangkan Kristen sama Islam aja duluan ada gitu, padahal Islam kan ada di abad ke-7 Muhammad. Nah, Oke. mungkin Abang bisa menanggapinya. Baik, saya kasih analogi sederhana ya, Dek. Bible itu lebih dulu dari Quran, dan tidak ada ungkapan dalam Bible dalam original teksnya ucapan Alkitab. Tetapi
hari ini saudara kami Kristen lebih fasih menyebutkan Alkitab daripada Bible. Padahal Alkitab itu muncul dari Quran, bukan dari kitab di luar Al-Quran. Itu contoh. Artinya gini, kenapa orang Kristen menggunakan istilah Alkitab? Karena orang Kristen menganggap Bible itu adalah firman Tuhan. Maka dipakailah istilah Alkitab ini. Karena Alkitab artinya kumpulan firman Tuhan. Dipakai istilah itu. Nah, kenapa saya menggunakan Yesus itu adalah Muslim, padahal Islam datang belakangan? Ya karena makna Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Kalau saya membaca semua kesaksian-kesaksian Yesus, contoh terkait dengan perbuatannya, pekerjaannya maksudku, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Lalu bagaimana perkataannya? Di dalam Yohanes 12 nomor 49, dia mengatakan apa di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu kita lihat dalam Yohanes 14:31, seluruh dunia harus tahu. Nah, dunia nih berarti termasuk kami. Seluruh dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Berarti Yesus itu Muslim. Dia berserah diri, semua yang diperintahkan itu yang dia lakukan, yang dilarang dia tinggalkan. Apa yang diperintahkan untuk dilakukan dia kerjakan. Muslim dia, Bang. Dia bukan orang Hindu, Buddha atau Kristen. Yesus itu, dia Muslim. Kalau Kristen kan pengikut Kristus. Yesus tidak pernah ikut kepada Kristus. Kristus yang mana yang Yesus ikutin? Enggak. Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhannya. Itu Muslim. Bahkan dia orang saleh. Contoh Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia orang soleh. Dia bukan seorang Kristiani, tapi dia adalah seorang yang soleh. Orang soleh itu ya Muslim. Itu faktanya. Dan kalau kita lihat dari prosesi-prosesi ritual ibadah yang Yesus lakukan, ya jelas dia seorang Muslim. Pertama dia syahadat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dua dipersaksikan di sana untuk dikenal. Satu, Tuhan satu-satunya. Dua, sebagai utusan Tuhan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Syahadatain. Kemudian dia puasa, Matius 9, Matius 15. Lalu kemudian dia bersunan, Lukas 2. Lalu kemudian dia sujud dalam beribadah, Matius 26 nomor 39. Jadi Yesus itu cerminan orang yang melakukan ritual Muslim. Lalu dia mengatakan, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diserahkan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Yesus sudah menunjukkan buah-buahnya yang tadi itu, tunduk, berserah diri, cara ibadah. Buahnya sudah dijelaskan. Nanti buahnya itu diberikan kepada bangsa lain, dan buah-buah yang Yesus lakukan itu akan nampak pada kerajaan di luar dari bangsa Yerusalem, bangsa Israel. Seperti itu. Itu analisa saya berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran saya menjelaskan tentang Injil, Al-Quran saya menjelaskan tentang Torah, maka ada ruang bagi saya untuk belajar tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kan Nabi Muhammad disuruh bertanya tuh, jika engkau ragu, tanyakan kepada mereka yang membaca Torah dan Injil. Ya kan? Nabi Muhammad tidak ragu. Nabi Muhammad tidak membaca, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya. Dia enggak ragu, dia yakin. Saya juga tidak ragu. Tetapi karena saya berhadapan dengan saudara-saudara saya yang katanya penikmat Torah dan pengiman Injil, maka saya belajar, saya bertanya, saya belajar, saya bertanya.
Begitu saudaraku. Jadi tak ada masalah sebenarnya itu. Kalau saya mengatakan Yesus Muslim, berbanggalah kalian, karena Yesus itu bukan pembangkang. Muslim itu ketundukan. Ketika dia tunduk berarti dia Muslim. Kami disebut Muslim kenapa? Karena apa yang diperintahkan Tuhan kami itu yang kami lakukan. Nabi Abraham Muslim yang taat. Jangankan disuruh potong nonotnya, disuruh potong leher anak kandungnya semata wayang aja Abraham mau. Muslim yang taat. Orang Islam disuruh sujud 5 kali sehari, jangankan 5 kali, 100 kali pun kalau disuruh memang kami lakukan. Itulah Muslim, berserah diri. Diperintahkan kami melakukan perjalanan ibadah dari Makassar ke Mekah. Dari Makassar ke Mekah, kalau ada perintahnya lagi ke Dubai, perintahnya lagi ke Afrika Selatan, perintahnya ke neraka pun kami ikut. Karena kenapa? Kami Muslim. Apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Sami'na wa ta'na. Kami mendengarkan perintah dan kami melakukan perintah itu. Bahkan Yesus mengatakan apa? Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan. Kan jelas tuh. Yesus memberikan gambaran, memberikan contoh bagaimana kita itu berbuat yang lebih untuk Tuhan. Begitu saudara. Tapi ini pola saya sebagai seorang Muslim. Saudara-saudara Kristen pasti beda pandangan, kan gitu. Silakan. Iya. Oke. Ya, mungkin Ibu Karya mau bertanya lagi ke Bang Juma. Iya. Jadi Bang Juma, kita santai aja ya. Yang dibahas tentang Bang Juma ada sering-sering katakan nabi palsu. Nabi palsu itu, ya kan? Iya Ibu, silakan. Sebenarnya nabi palsu itu ada di Wahyu, dan nabi palsu itu di zaman Yesus belum ada, dan itu masa yang akan datang. Nabi-nabi palsu, ya, yang dikatakan Yesus. Di sini dikatakan ada di Wahyu 19 ayat 20 bahwa di Wahyu itu adalah masa yang akan datang, nabi palsu yang akan dicampakkan ke lautan api. Ada di Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Jadi ini belum terjadi Bang Juma. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang. Apa tanda dari binatang itu? 666. Dan yang telah menyembah patungnya. Arti patungnya di sini adalah, kalau patung itu menyerupai aslinya, dahulu ada. Nah, menyerupai aslinya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu loh. Jadi di sini jelas nabi palsu itu yaitu yang mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang. Jadi kami punya nubuatan yang jelas dan akan terjadi ke depan. Kalau dikatakan 666 akan ada nanti suatu tanda binatang, yaitu si penghancur berkeping-keping, seseorang pemicu yang membuat 666. Itu tanda binatang itu Bang Juma. Ada, itu akan terjadi. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Orang yang menyesatkan, mereka lah yang telah menerima tanda dari binatang itu. Nah, kita nanti akan dipaksa menerima tanda binatang itu. Contoh, tidak boleh menjual. Itu masa yang akan datang dan terjadi. Begitu Bang Juma. Jadi kami itu ada urutannya, dan nanti saya tunjukkan. Nah, kalian bilang itu karikatur. Contoh Daniel 2. Siapa yang bisa menjelaskan Daniel 2? Tak ada. Nggak ada yang bisa menjelaskan Daniel 2. Saya udah tahu itu dari kecil. Ada mulai dari patung itu kan, mimpi dari Nebukadnezar yang bisa dijelaskan oleh Daniel, yaitu kerajaannya mulai dari
mulai dari kepala sampai ke kaki. Ada Bang Juma. Jadi ini semua urutan-urutan ini ada dan tahunnya semua jelas sama kami. Itu loh. Itulah makanya Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan itu. Ada sejarah, ada yang masih akan datang. Bagaimana urutan dan mekanismenya sampai datang kedatangan kedua kali, semua jelas. Gitu. Ada 7 bala. Ya sama contoh seperti Eksodus dari perjalanan Musa dari tanah Mesir ke tanah Kanan. Itu contoh saingan kepada kita. Nah, seperti Musa, sesuatu yang tidak mungkin udah 400 tahun diperbudak bisa berangkat dan itu kuasa Tuhan. Sama seperti kita. Nah, contoh itu suatu tanda kota Ninive yang bertobat. Sama juga dunia kita ini. Jadi kenapa Tuhan pernah kecewa? Kenapa Tuhan pernah kecewa menciptakan manusia? Karena tidak pernah ada suatu bangsa yang benar-benar yang menurut Tuhan, sehingga Tuhan itu tak datang-datang. Itu yang sama sering berulang-ulang saya katakan, tidak cukup kuota sehingga Tuhan belum datang. Siapa Tuhan? Ya, bagi kami Tuhan Yesus. Itu Bang Juma. Silakan, kalau ada, tolong Bang Juma jelaskan bagaimana Daniel 2, tahu nggak? Nggak bakal ngerti. Iya. Kalau itu terkait dengan rujukan pembinasa keji yang Yesus sebutkan di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi Yesus menyebut pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Sebenarnya saya bisa menguraikan itu. Cuman ketika ibu nyinggung nabi palsu itu nanti belum datang dan ada di akhir zaman. Mungkin itu benar adanya. Akan tetapi kalau kita melihat rujukan yang ada di dalam Bible itu sendiri, kita harus membuat kerangka materinya itu sesuai dengan bagaimana kita mengurai benang kusut untuk menjadi sebuah untaian yang bagus dan rapi. Contoh Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, Yesus sebagai guru memiliki murid. Muridnya ini ketika dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Orang berpikir pasti kalau kita berbicara mengenai akademik, orang yang kemudian selalu menjadi penggiat keilmuan, datang kepadamu, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Analisa kita dalam bahasa Indonesia sederhana, Yesus mengatakan akan datang nabi palsu kepada murid-muridnya, menemui muridnya, nyamar seperti domba, padahal dia orang itu adalah serigala buas. Artinya bahwa mau tidak mau rentetan murid Yesus harus kedatangan orang asing di luar mereka yang menyamar bagian dari mereka, padahal bukan bagian dari mereka, tapi mengaku-ngaku bagian dari mereka. Itu dulu. Jadi waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Andai saja tidak ada yang datang kepada murid Yesus, berarti Yesus pepesan kosong, Yesus omong kosong. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, kepada kalian, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Lalu Yesus uraikan, pohon baik buah baik, pohon buruk buah tidak baik, alias buah buruk. Begitu sebaliknya, buah yang buruk dihasilkan dari batang yang tidak baik, ditebang, dilemparkan ke dalam api. Lalu apa cerminannya? Nabi palsu itu bisa kau lihat buahnya. Siapa mereka? Kata Yesus, mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, muncul pertanyaan, siapa yang datang kepada murid Yesus mengajarkan menghapuskan semua kehendak Bapa? Mereka tidak melakukan, dia nabi palsu tidak melakukan kehendak Bapa. Bukankah kehendak Bapa itu, sunat itu dipegang sebagai perjanjian kekal untuk selama-lamanya? Siapa yang kemudian tidak melakukan kehendak Bapa ini? Bukankah sabat itu perjanjian kekal? Bukankah kemudian sunat perjanjian kekal?
Siapa dia yang menggantikan kemudian perjanjian kekal ini menjadi perjanjian yang batal, yang datang kepada murid Yesus, bukan murid Yesus. Yesus tidak pernah memilihnya, tiba-tiba saja dia mengaku sebagai murid Yesus, nyamar dia seperti sebagai murid, padahal sebenarnya dia serigala. Lalu dia duduk di tempat yang kudus, bertitelkan rasul, nabi, pengajar, pemimpi, penubuat. Siapa dia ini? Kudu harus datang kepada murid Yesus pada saat itu. Lalu setelah datang, dia harus duduk di tempat kudus. Untuk apa? Membinasakan orang lain. Kalau tidak, berarti Yesus pepesan kosong. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga, analisa ketiga. Tidak melakukan kehendak Bapa, tapi sosokan dia duduk di tempat kudus. Tapi kehendak Bapa semuanya dilanggar. Semua kehendak Bapa itu dibatalkan, dan dia membuat aturan baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Saya ambil contoh di Daniel 7 nomor 25, Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini apa kerjanya? Memutarbalikkan hukum Tuhan, lalu menghentikan kurban hewan, lalu mengganti hari-hari ibadah. Itu dia. Daniel 7:25, 25, Daniel 11:31. Artinya bahwa kita lihat poin yang keempat. Poin yang keempat adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Kalau misalnya di penghujung kehidupan dunia belum datang nabi palsu itu, berarti pola kerangka tadi terputus-putus. Tapi kalau saya mau mengikuti polanya Ibu Karyana, nanti datang Bang Suma. Saya ngerti kok apa yang dimaksud 66 itu. Itu sudah ada kerajaannya sampai hari ini. Dan saya sebut saja bahwa disitulah pencetus, kemudian orang bisa kawin sejenis di sana. Lalu kalau misalnya nanti terjadi di akhir zaman ada nabi palsunya, jangan dilupa buahnya apa nabi palsu itu. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Artinya bahwa tidak lepas juga dari akar, dari batang yang pertama tadi. Siapa dia? Yang bukan murid Yesus, datang mengaku bertemu Yesus, datang mengaku sebagai murid Yesus, datang mengaku dipilih sama Yesus, lalu kemudian membatalkan semua hukum Tuhan. Pasti ke situ-situ juga batangnya. Karena tak ada yang lain. Masakan ada lagi Yesus baru di penghujung kehidupan? Masakan ada lagi Paulus baru? Masakan ada sekte baru? Enggak. Tidak mungkin ada sekte baru kalau tidak berakar dari batang. Tidak mungkin ada bibit baru kalau tidak ada induk batang. Jadi batangnya berbuah. Begitu batangnya berbuah, jatuh, tunasnya kemudian bertumbuh, berbuah lagi, bertumbuh, bertunas lagi, bertumbuh sampai pada hari kiamat. Jadi yang tadinya Katolik berubah menjadi Protestan, Protestan turun lagi menjadi Pantekosta, Pantekosta turun lagi menjadi Advent, Advent turun lagi menjadi Mesianik, Mesianik turun lagi menjadi Saksi. Begitu terus bertelur sampai hari kiamat. Batangnya siapa? Si nabi palsu itu batangnya. Ketika batang salah, maka seluruh buahnya busuk. Itu dari saya sebagai muslim menelaah data yang ada, karena saya menyandarkan data yang ada. Saya tidak mencoba untuk ngarang bebas, tapi itu data. Tentu kita masing-masing punya pandangan. Silakan Ibu. Ya, jadi Bang Jumat jangan terus menyimpulkan sesuatu. Pandangan ya. Bu, bukan simpulan. Pandangan saya begitu. Jadi kok dikatakan jadi busuk semua? Karena di sini kan batangnya yang harus ditebang katanya. Aduh, contoh ya, kita membahas batang ditebang ya busuk semua lah buahnya Ibu. Gak mungkin bertahan di atas, kecuali dimasukkan ke kulkas. Iya. Jadi ada urutannya Bang Juma. Tapi ini dulu ya, contoh nih ya, salah satu contoh. Belum semua kebenaran diungkapkan, walaupun sudah dituliskan, bahkan Daniel sudah menuliskan. Itu Raja Nebukadnezar itu di luar Israel loh. Raja Nebukadnezar itu orang kafir di luar dari Israel. Daniel yang menerjemahkan, yang
yang hanya Daniel yang bisa menjelaskan dari mimpi Nebukadnezar. Nah, Daniel 2 ayat 31 mulai kan. Lalu Daniel menjelaskan mimpinya itu seperti ini. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 34. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kaki yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Ini Bang Juma, inilah nubuatan sudah ditunjukkan kepada Daniel. Ini patung ini kan kelihatan di patung ini saya besarkan nih. Patung ini mulai dari kepala sampai ke kaki. Kepala itu di kerajaan ini, di kerajaan Medo Persia, di kerajaan Babilonia. Baru di kaki adalah kerajaan kita sekarang. Ada satu batu terjun dari yang tidak dilakukan oleh perbuatan manusia, menimpa kaki. Arti dari batu itu adalah penjala-penjala manusia, sehingga batu itu bertambah-tambah sehingga memenuhi seisi bumi. Dan semua ini jelas digambarkan. Bang Juma. Jadi masih banyak kebenaran belum diungkap. Itu Bang Juma. Jadi kalau yang dikatakan Bang Juma tadi ada, ini semua ada gambar-gambarnya ya. Nih, mulai dari kejadian dari air bah sampai 666 itu digambarkan di sini Bang Juma. Ini Alkitabiah loh. Alkitabiah dan sesuai dengan yang tertulis gambarnya. Terus yang dikatakan perjalanan dari itu yang Bang Juma sebutkan tadi, mulai dari mana? Ada 7 trompet, ya kan? Yang Bang Juma tadi sebutkan ada itu, sebentar ya. Ini Bang Juma. Jadi ada seorang nabi yang menuliskan ini Bang Juma. Makanya dari sini saya tahu semua banyak. Ada periode tanpa Alkitab dilambangkan oleh bulan. Ada periode melambangkan setelah Alkitab ini. Ini perempuan ini. Ini perempuan ini adalah sidang gitu loh. Yang apa bermatahari. Ini semua ada ditulis di dalam Bible. Saya tahu dari sini, jadi mengerti semuanya. Nih, jadi yang dikatakan Bang Juma, inilah yang digambarkan secara jelas ini. Gambar dari patung itu. Ini mulai dari kerajaan Babylon, Medo Persia, Greek, Romawi, dunia sekarang. Patung besar itu ada di Daniel 2. Itu kan ada kerajaan-kerajaan semua itu, kerajaan Babilonia. Inilah batu yang menimpa kakinya. Ini batu ini melambangkan ya orang-orang yang bisa menjala manusia sehingga bertambah-tambah mulai dari atas, mulai dari kerajaan Babilonia, mulai dari ada kerajaan dahulu yaitu Adam dan Hawa. Orang mati juga bertambah-tambah, yaitu suatu kerajaan akan berdiri. Jadi masih banyak yang belum kita tahu Bang Juma. Makanya kalau Bang Juma buka-buka semua ini, saya pun jadi semua saya pelajari gitu. Ya mungkin Tuhan memberi talenta kepada Bang Juma, saya akui ya. Tapi itu tadi interpretasi, janganlah apa tadi jangan menyimpulkan, melainkan mengapa tadi menurut saya gitu ya, bukan jangan menginterpretasikan gitu. Iya Bu. Saya salut sama Bang Juma. Tuhan memberi talenta kepada Bang Juma. Nah ini ada yang saya perlu sampaikan Bang Juma, tentang
Ah, ini Bang Juma. Nih. Ini ada urutan-urutannya. Contoh, ya. Sejak kematian Yesus, sidang rasul-rasul dan sidang rasul-rasul itu garis salib. Nah, ada dikatakan di Yohanes 4 ayat 9. Ini simbol-simbol. Contoh, simbol gandum. Simbol gandum itu adalah pembenaran oleh iman oleh Martin Luther. Ada simbol ser. Ser itu kebenaran tentang Roh Kudus, Roh Suci, yaitu John Knox. Ada tokoh-tokohnya. Nah, yang ketiga kacang itu diselamatkan oleh karunia, yaitu John Wesley. Miju itu baptisan secara diselamkan, yaitu oleh John Campbell. Sekui yaitu 2300 pagi dan petang oleh William Miller, itu pembersihan Ka'bah. 6 cawa kebenaran Sabat. Sabat itu yang dipelopori oleh Ellen G. White. Itulah nabi yang kami akui, Bang Zuma. Jadi panjang lagi nih. Sebenarnya ini kalau kita masih membahas Yesus Tuhan bukan, Yesus anak manusia, kenapa kau Tuhankan? Enggak ke situ lagi, balik ke belakang jadinya, Bang Zuma. Jadi bolehlah ini sejarah ini semua dipelajari kan. Ini masuk juga pembenaran oleh iman melalui Martin Luther. Tahun berapa Martin Luther? Yaitu sejak bangunnya kepausan, yaitu 536 Tarik Masehi. Ada, semuanya ada. Kejayaan kepausan berakhir kepausan 1538 Tarik Masehi, dan kejayaannya berakhir 1798. Cek benar apa enggak? Dia apa ya? Jenderal Titus ya menghabisinya. Kejayaan kepausan. Itu termasuk juga Martin Luther, sehingga lahirlah kekristenan. Ya, paus yang mengatakan bahwa dia, nah itu melambangkan binatang yang terluka. Binatang yang terluka yaitu paus yang diprotes oleh Martin Luther. Dia terluka gitu. Banyak lagi Bang Juma. Oke, silakan Bang Juma. Saya sedikit Bu terkait dengan materi Ibu yang tadi menyebutkan beberapa poin di kitab Wahyu. Saya ingin memberikan sebuah data di dalam kitab yang saya baca nih ya, kitab yang saya baca. Saya besarkan dulu biar kita semua bisa baca. Ini menarik untuk kita pahami di Wahyu 12. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ada hal menarik di sini. Ketika dikatakan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, yang menyesatkan seluruh dunia. Ternyata ketika kita cek original teksnya, menyesatkan seluruh dunia ini, kita ambil di sini kata dunia. Menyesatkan seluruh dunia. Apakah seluruh dunia yang disesatkan si setan ini yang dilemparkan dari langit? Nih kita lihat Eikomene. Eikomene ini kalau kita lihat ternyata dia berada di kerajaan Romawi. Nah, inilah yang Ibu singgung tadi. Nah, itu. Nih. Jadi setannya itu Benar Bang Juma. Nah itu dia, masih dirahasiakan. Banyak sekelompok teman-teman kita Kristen takut membahas ini. Takut membahas. Ya takutlah. Orang bapakku bilang jangan ikuti Okumene. Itu adalah dunia yang sama-sama menuju neraka. Nggak boleh. Saya nanti ditangkap saya. Nggak boleh ini, orang Kristen nggak boleh bahas ini.
Nah, sekira begitu Ibu dari saya terkait bahasan yang Ibu tadi, ada yang belum bisa diterangkan. Saya sepaham dalam hal itu, Bang Juma. Saya sepaham dalam hal itu. Siap. Jadi terkecil dari yang kecil lah. Jangan ikut mayoritas. Yes. Oke. Terima kasih Ya. Ibu Karyana. Luar biasa ilmunya. Oke. Dan saya dapatkan ilmu baru dari Ibu. Thank you. Baik. Saudara Makasih, Gans. Bang Juma. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Selamat pagi, saya turun ya. Pagi, iya Ibu, saya terus. Amin. Amin. Halo, Adek masih mau di sini? Oh. Udah tidur? Apa masih hidup dong, masih mendengarkan ocehan ibu itu. Bukan ocehan, itu ilmu, itu ilmu. Ya, ilmu. Iya, ini mau ada yang saya mau tanya, Bang. Siap. Ini saya mungkin mengambil karena saya pernah sedikit bercerita dengan teman, dia menceritakan tentang Al-Qur'annya dia, Bang, ya. Mungkin ini tanggapan dari saya ya. Kan katanya dia bilang Al-Qur'an, Allah katanya mengajarkan mengasihi, ya kan, memaafkan gitu kan di Al-Qur'an. Dan itu dia bilang perkataan langsung dari Allah, dia bilang begitu kan, Bang. Iya. Nah, pertanyaan saya cuma satu sih, Bang. Kalau emang Allah mengajarkan mengasihi, memaafkan gitu kan, kayak sabar, bagaimana kita bisa mempercayakan bahwasannya Allah mengajarkan mengasihi, sedangkan dia aja tidak ada di dunia, dia tidak hidup? Apakah dengan perkataan atau apakah dengan utusan langsung, kayak dia yang Allah mengasih tahu ke Nabi Muhammad gitu bahwasanya begini-gini, sedangkan dia tidak hidup. Kalau kita pelajari kan, kalau di agama Kristen ya Yesus itu kan hidup gitu kan, dia itu utusan dari Bapa Yesus itu untuk mengajarkan, memberitakan firman ya tentang mengasihi, bahwasanya hidup dia ada di zaman manusia lah begitu. Itu kan secara pemahaman logika kita kan masuk begitu, Bang. Mungkin bisa menanggapinya, Bang. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Saudara Salim dari Kristen. Ya, Pak. Ya. Saya jawab dulu sebentar, Bang, ya. Oke. Ya, jadi pencipta langit dan bumi itu bukan hidup. Seperti Yesus itu hidup. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 32 nomor 39. Tuhan itu maha hidup, maha mematikan. Nah, itulah Tuhan. Sedangkan Yesus hidup dan mati. Nah, ketika Anda mengatakan Tuhan kami tidak hidup, itu pandangan saudara menuju kepada pandangan manusia. Sedangkan Tuhan kami bukan pandangan makhluk. Sedangkan Tuhan kami bukan makhluk. Seibarat Tuhan kami itu seperti mesin PLN, dialah yang menjalarkan kemudian aliran kepada seluruh benda yang ada sehingga bisa menyala. Komputer bisa nyala, kulkas bisa nyala, lampu bisa nyala, HP bisa, berasal dari satu sumber, yaitu mesin yang ada di PLN. Pencipta langit dan bumi itu menjalarkan kehidupan kepada makhluknya. Tarik nafas, tidur saya kan. Jangan lupa Suma, tarik nafasmu. Iya, Bos. Tarik lagi. Kapan tidurnya aku kalau gitu? Kenapa kamu nggak tidur, Suma? Aku takut lupa ingatan, Bang. Emang kenapa aku lupa ingatan? Aku lupa nanti tarik udara gimana? Aku mati nanti. Lalu siapa yang membuat jantung kita tetap berdetak dengan adanya oksigen yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku
yang membuat semua organ tubuhmu bergerak sesuai dengan kadar yang aku tentukan. Aku, maka Tuhan kami itu ada, lebih dekat dari apa yang kita sangka. Tidak mesti Tuhan kami turun jadi bayi, sebab dengan bercermin kami sudah bisa melihat Tuhan kami. Dengan mendengar kami sudah bisa mendengarkan Tuhan kami. Dengan melihat kami sudah bisa melihat Tuhan kami. Dengan melihat matahari, dengan melihat alam semesta, dengan melihat jari-jari kulit kami sedang melihat Tuhan kami. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun, tapi Tuhan bisa dirasakan kehadirannya kapanpun dan dimanapun. Itu Tuhan yang betul. Tuhan seperti aliran listrik yang turun kemana saja, dibutuhkan kemudian oleh tenaganya, alirannya. Jangan sangka ketika kemudian aliran itu tidak berupa cahaya atau sampai kepada listrik itu nggak ada. Coba pegang kabel telanjang, nggak nampak alirannya. Peganglah itu, kalau tidak keribu rambut. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka orang yang menggunakan akal akan sampai kepada Tuhannya. Itu kaidah di Islam. Kalau kita lihat Al-Quran surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayati dan seterusnya. Ayat itu menerangkan bahwa aku memperlihatkan kebesaranku, keberadaanku di segenap penjuru bagi orang yang berakal. Itu tadi. Kenapa ya? Aku makan nasi, aku makan ikan, aku makan daging masuk ke dalam tubuh. Tapi saya menunggu apa yang terjadi pada berefek apa ke dalam tubuh saya. Kukuku bertumbuh, tapi gigiku nggak bertumbuh. Tidak pernah memanjang, nggak ada dijual alat potong gigi, yang ada alat potong kuku. Siapa yang menahan laju pertumbuhan gigi supaya tidak bertumbuh seperti kuku? Padahal kita nggak memasukkan nasi lantas kita milah. Kamu di bagian gigi, kamu di bagian kuku, kamu di bagian rambut, kamu enggak, bukan kita. Siapa itu? Nahnu, aku. Kalau kamu menggunakan akalmu, kau akan sampai kepadaku. Karena bukan ayahmu, bukan eyangmu, bukan buyutmu yang menahan laju pertumbuhan hidungmu, sehingga hidungmu tidak memancung, tidak memanjang sehingga mancung seperti rambut. Bukan kamu yang menahan laju tulang rusukmu bertumbuh sehingga tulang rusukmu itu sudah kusut di dalam karena bertumbuh seperti rambut. Aku, bukan kamu. Nahnu, aku. Jadi orang yang menggunakan akalnya akan sampai kepada Tuhannya. Jadi jangan katakan Tuhan kami itu tak ada. Justru Tuhan Anda itu yang tidak ada. Maaf nih, Tuhan Anda yang tidak ada. Mana Yesus sekarang? Ada nggak? Ada yang bisa tunjukkan? Ada bang. Mana Yesus? Yesus manusia bisa ditunjukkan dengan cara apa? Dengan cara dipandang, dilihat dan diraba. Tuhanku bukan manusia. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan melihat karyanya, dengan melihat alam semesta buatannya. Karena tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa Dia yang menciptakannya. Itulah Allah. Makanya umat Islam itu enteng. Kalau dia mengatakan, apakah Tuhanmu ada? Ada. Makanya dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya dong, kok bisa? Yes, analogi sederhana. Berani nggak kita bersaksi? Aku bersaksi bahwa aku punya akal. Ada yang bisa membantah kebenaran kesaksian itu? Nggak ada. Kenapa? Karena akal itu ada. Ada yang bisa melihat? Tidak ada. Lalu kenapa Anda yakin sampai bersaksi kalau akal Anda itu ada? Karena saya mampu menyusun untaian kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi makna, menjadi pesan yang berarti. Aku mampu kemudian menyelesaikan suatu pekerjaan-pekerjaan. Aku mampu kemudian untuk membedakan warna dan seterusnya, bentuk dan seterusnya. Karena itulah cerminan daripada akal. Berarti akal aku ada meskipun saya tidak melihatnya. Nah, demikian juga Allah pencipta langit dan bumi. Meskipun aku tidak melihatnya, tetapi karya-karyanya yang aku lihat di atas muka bumi ini, bahkan dalam diriku sendiri, maka aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu Islam, Bu. Makanya Islam itu tidak ada kemunafikan. Kalau kita orang berislam itu berislam dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena di Islam itu di mana-mana Allah itu ada. Di dalam kamar kita sendiri nggak berani kita bermaksiat. Kenapa? Ada Allah. Tapi kalau saudaraku Kristen, kenapa kamu berani melakukan itu? Yesus kan duduk di atas, bos, di atas, di sebelah kanan Bapa. Mana dia lihat?
Kalau kita guyon, ya kamu bisa saja melakukan dosa karena Yesus di atas di sebelah kanan Bapa, sementara dia kan tidak ada data di dalam kitab saudara Yesus itu maha melihat, Yesus maha mendengar, itu nggak ada. Sementara kami, Tuhan kami maha melihat, maha mendengar, bahkan Tuhan kami lebih dekat kepada kami daripada kami ke urat leher kami. Bagaimana kami mau bermaksiat? Itu kalau orang sampai kepada pemahaman ma'rifat. Mandi telanjang aja mereka malu. Itu yang ada cuma zikir Allah, 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 Allah. Nah, itulah orang yang bermakrifat mengenal Tuhannya. Saya kira begitu, saudara saya, silakan. Ya, oke. Tapi saya masih di pertanyaan saya masih tentang di agama Islam atau di Al-Quran kan mengajarkan cara mengasihi, kayak memaafkan, ya kan? Itu kan pasti ada lah di Al-Quran tertulis itu, karena saya mendengarkan juga dari kesaksian teman saya yang agama Islam begitu kan. Saya mau bertanya juga satu hal lagi. Oke, kalau emang di agama Islam atau di Al-Quran mengajarkan mengasihi, memaafkan contohnya gitu, atau memberi atau apalah segala hal gitu ya, kebaikan, mengapa kita banyak sekarang dilihat di sosial media ya Bang Juma, mungkin di TikTok udah banyak tersebar bahwasanya agama-agama Muslim itu membubarkan gereja, habis itu membomkan gereja, itu kan sudah banyak di sosial media begitu yang tersebar berita yang itu juga mungkin saya lihat. Mengapa agama Muslim, kalau kita pandangkan sebagai agama sebelah, berarti agama Muslim mengajarkan seperti itu, bahwasanya karena umatnya juga ya seperti itu, membubarkan gereja, sedangkan padahal di Al-Quran dia mengajarkan kita harus toleransi, kita harus mengasihi sesama agama umat begitu, harus tidak boleh bermusuhan lah gitu, berdamai gitu, itu kan yang diajarkan di Islam gitu, kebaikan. Tapi mengapa orang Islam yang mungkin saya tahu gitu di banyak hal atau di sosial media, mengapa orang Islam kayak seperti itu? Bagaimana tanggapan ya Bang Juma kalau saya bertanya seperti ini gitu Bang? Iya. Jadi kalau ada orang yang mengganggu orang ibadah, itu bukan cerminan ajaran agama Islam. Apalagi sampai ngebom rumah ibadah, itu aduh, saya mengutuk keras kalau ada pelaku dari umat Islam. Kenapa? Karena di Islam itu Al-Quran surah At-Taubah ayat 6, jangankan dalam masa damai seperti ini kan masa damai nih, damai Islam Kristen berangkulan, ini masa damai. Dalam masa perang saja Al-Quran mengatakan surah At-Taubah ayat 6 bahwasanya apabila mereka kaum musyrikin, musuh dalam perang nih, sedang perang nih, meminta perlindungan kepadamu, apa kata Allah? Maka lindungilah agar ia dapat mendengarkan firman Allah. Bukan hanya sampai situ aja, antarkanlah mereka ke tempat yang aman bagi mereka. Wow, dalam keadaan perang, musuh datang kemudian untuk memohon perlindungan kepada kita yang menjadi musuh perangnya, wajib hukumnya kita lindungi. Apalagi masa sekarang. Dan Al-Quran menjelaskan umat Islam itu harus pemaaf. Di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, di situ Allah menekankan kepada kami umat Islam, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada hari-hari Allah. Maksudnya memaafkan orang-orang kafir di luar Islam, karena Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya biarkan mereka, jangan kau ambil pusing dengan mereka, karena Allah yang akan menghukum mereka, Allah yang akan membalas mereka. Itu bukan hakmu untuk menghukum mereka. Itu Al-Quran Al-Jasiyah ayat 14. Jadi tak ada dalam Islam seperti itu. Mungkin, nah ini mungkin yang pertama pelakunya non-muslim itu sendiri. Seperti baru-baru ini di Bogor ada ancaman teroris, ternyata pelakunya adalah orang Kristen, semuanya orang Kristen, 7 orang. Itu lagi viral, ada di HP saya videonya.
mungkin juga ada keributan internal. Tapi yang memungkinkan lebih ini adalah ketika mereka ingin bikin rumah ibadah, mereka cuma empat RK di sana, 4 rumah Kristen hidup dengan mayoritas Islam, bikin gereja ke situ, lalu kemudian jemaat yang datang ibadah itu orang-orang datang dari wilayah luar, mengganggu masyarakat yang ada di sana. Tidak layak sesuai dengan SK2 Menteri untuk membuat kemudian tempat ibadah, karena pemeluk agama tersebut cuman berapa orang tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang pernah saya bahasakan, saya di depan rumah saya ini kan orang Kristen nih, ada kurang lebih 15 meter dari depan rumah saya. Itu Bung, kalau mereka ibadah kan sampai di jalan tuh. Apa nyanyian mereka? Begitu besar kasih-Mu ya Allah, Engkau turun ke bumi, mengosongkan dirimu demi untuk menyelamatkan umatmu. Allahku yang perkasa menjadi manusia, mati di salib, taat sampai mati di atas salib. Umat Islam mendengarkan itu dongkol. Kenapa dongkol? Bukan karena mereka ibadah, bukan. Karena Tuhan kami dibawa-bawa di situ. Allah turun. Kami tahu yang kalian maksud Allah di situ adalah A-L-L-A-H, yang sumbernya satu-satunya adalah Al-Quran, Allah. Coba kalau misalnya Bapak turun ke bumi, atau Theos turun ke bumi, atau Yahweh itu, ini Allah. Kami pening mendengarkan itu, pening. Karena itu Tuhan kami yang dibawa-bawa. Tuhan kami yang dibawa-bawa, Tuhan kami yang dibawa ke sana, padahal itu sedang menyanyikan pujian-pujian terhadap sembahan orang Kristen. Tuhan kami yang dibawa-bawa di situ. Maka mungkin gara-gara itu sehingga orang, apa sih, kenapa sih Tuhan-Tuhan kita? Sama yang kalau misalnya kami juga menyanyi Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu ada penerjemah, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Nah, enak nggak didengar? Nggak enak kan? Sementara Yesus terkutuk itu ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan, karena kita dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia Yesus yang digantung di atas tiang salib. Nah, di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Pasti orang Kristen tidak senang mendengarkan itu. Begitulah kami setiap hari dengan sabar mendengarkan saudara-saudara kami Kristen selalu menyebut nama Tuhan kami di gereja. Bible ini baru dibuka lembaran pertama dengan tutup mata, pasti bertaburan nama Tuhan kami. Allah, 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 Allah. Cuman orang Kristen tidak membacanya dengan pelafalan makhraj huruf Arab. Dia menggunakan huruf Latin. Itu pun disalah-salahin. Harusnya Allah, A-L-L-A-H, dibaca Allah. Orang Kristen membacanya Allah. Harusnya A-K-K-A-H, Akkah. Orang Kristen membacanya Akkah. A-M-M-A-H, Amma. Orang Kristen baca Ama. Untuk apa itu begitu? Menyembunyikan identitas Tuhan kami yang masuk ke sini. Harusnya kan Allah. Kalau kami Allah. Nah, begitu. Itulah yang terjadi. Salah satu alasan kenapa itu terjadi di sekeliling kita. Jadi tidak ada karena kebencian, murni kebencian, enggak. Karena kami juga umat Islam mengalami hal yang sama. Di tempat mayoritas Kristen ada umat Islam, jangan bikin masjid, jangankan bikin masjid, bikin musola aja dipersulit. Gitu. Bang, Iya. Bang Dumang. Tapi kan tadi kan aku bilang bahwasannya Kristen menyebut nama Allah itu mungkin ya bilang Allah lah begitu. Tapi kan dalam pemikiran kita juga ya, kalau kita punya logika kita juga berpikir ya bahwasanya
Kristen aja sama Islam udah seluruh dunia mengakui bahwasanya Kristen itu ada. Berarti kan ya saya sebagai orang Kristen memandang bahwasanya ya Islam lah yang mengutip kata Allah, sedangkan karena ya sejarahnya aja sudah ketahui. Muhammad aja ada di abad ke-7, sedangkan Kristen duluan ada, gitu kan. Nah itu aja udah terlihat gitu bang, logikanya aja kita udah terlihat, logikanya aja berarti bahwasanya kalau emang Islam ada kata Allah, berarti dia mengutip ya agama Kristen, karena Kristen duluan yang ada, kecuali kalau Islam yang duluan ada, Kristen sebelum Kristen ada, Islam udah ada, baru mungkin kita sebagai orang Kristen ya berpikiran ya karena Islam udah duluan ada. Tapi kan ini kan bahwasanya udah Kristen duluan yang ada, baru Muhammad di abad ke-7 ada, itu kan udah terlihat. Kayak Islam ada Adam dan Hawa, ya Kristen itu juga udah ada Adam dan Hawa. Jadi kan ya mengutip kalau bahasa pemandangan logika kita gitu kan. Iya, baik. Jadi saya seringkali memberikan contoh begini antara Islam dan Kristen. Islam adalah anak kedua, anak terakhir dia Islam itu. Kristen anak kedua, Yahudi anak pertama. Pada masa anak pertama lahir dan anak kedua lahir itu belum ada HP. Belum ada HP. Anak ketiga lahir baru ada HP. Tapi anak pertama ini ngambil HP-nya adiknya, diambil HP itu. Lalu dia mengatakan, ini hak saya. Kenapa bisa? Kan saya lebih duluan daripada kamu. Ini saya yang punya, karena saya lebih dulu daripada kamu. Loh, HP kan ada nanti setelah saya ada, Kak. Enggak ada cerita. Aku yang lebih senior. Kakaknya ini mental penjajah. Mentang-mentang dia lebih dulu, segala hak adiknya dibilangnya punyanya juga. Padahal pada masanya nggak ada HP. Kristen tidak ada kata Allah. Sebelum Islam datang, orang akan mengatakan, bohong Bang Suma. Ada dalam bahasa Ibrani kata Allah itu. Yakin? Cek per cek, oh iya benar. Ternyata memang ada. Misalnya di dalam kitab Yosua atau di dalam kitab Mazmur. Kalau kita lihat di dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah, alef, lamet, ayin, bukan alef. Ayin, lamet, he. Di situ artinya apa? Allah artinya itu adalah pohon besar. Apakah betul Tuhan Kristen pohon besar? Kalau lebih dulu Allah, berarti satu-satunya sumber adalah ayin, lamet, he yang ada di dalam kitab Yosua 24 nomor 26 yang artinya pohon besar. Wow. Apakah Kristen menyembah pohon besar? Oh, bukan itu Bang Suma. Lalu yang mana? Ambil di Mazmur 10 nomor 7. Oke, di situ juga ada kata Allah, ayin, lamet. Ada juga, tapi artinya sumpah serapah. Wow. Apakah Kristen menyembah sumpah serapah, menyembah pohon besar? Enggak mungkin. Atau yang ada di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, di dalam Matius berapa itu teman-teman? Di situ disebutkan sebagai ada kata Allah yang artinya tetapi atau semisal. Di dalam Matius 10 kalau nggak salah data 33 atau 34, di situ ada kata Allah, alpa dan seterusnya. Di situ diterangkan sebagai tetapi atau melainkan. Nah, yang mana yang merujuk kepada Tuhan? Satu pohon besar, dua sumpah serapah, satu tetapi. Satu-satunya sumbernya hanyalah Islam, Allah. Dibaca Latinnya Allah. Jadi itulah analogi. Karena kalau dalam bahasa Ibrani hanya ada tadi Allah, dengan bahasa Yunani Allah. Itu aja. Pohon besar, sumpah serapah, tetapi. Nah, tidak ada dalam bahasa Ibrani dan Yunani selain itu. Maka satu-satunya sumber nanti di Indonesia. Makanya Kristen di luar Indonesia, saya ulang, di luar Indonesia Kristen tidak mengenal kata Allah. Kristen Indonesia saja yang menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang ada di Islam. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau ada terjadi hal-hal
Umat Islam mungkin marah karena itu. Begitu saudara. Oke bang, siap bang. Oke, makasih lah bang ya. Kita udah sharing-sharing ya. Oke. Saya banyak belajar dari Bang Juma ya. Mungkin banyak lah ya orang-orang Kristen yang menanggapin bahwasanya Bang Juma itu sesat. Sebenarnya ya itu pandangan manusia lah ya. Kalau saya sih mengambil yang baiknya aja, lebih baik gitu kan, karena ya apa gunanya ya Pancasila itu gitu kan, gitu ya Bang ya. Iya, betul. Oke, siap Bang. Oke lah Bang ya, makasih Bang Juma. Oke, Mungkin saya saudara, turun dulu ya, Bang. makasih. Sama-sama. Oke. Sama-sama, Bung, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, yang khusus Ibu Karyana, mumpung saya masih ingat, ketika Ibu Karyana mengiyakan tadi Wahyu 12 nomor 9, sebenarnya itu kuburan buat dia, karena agamanya itu sumbernya dari sana. Makanya tadi saya ingat nggak teman-teman, saya mengatakan batangnya yang harus ditebang. Jadi kalau Katolik salah ya semua, setelah Katolik salah semua. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.